Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ristiani SPIMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasi Produksi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi tentang pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Saftin Anggriani, NIT 2109160 dari kelas Foxtrot. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas sendiri yaitu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Poin kedua yaitu pemeliharaan fasilitas berdasarkan kebijakan. Di sini ada dua. Yang pertama, preventative maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menentukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Nah, di sini sebuah fasilitas atau peralatan produksi termasuk dalam golongan critical unit apabila yang pertama itu kerusakan fasilitas atau peralatan tersebut akan membahayakan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Yang kedua ada kerusakan fasilitas ini akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Yang terakhir, kerusakan fasilitas tersebut juga akan mengakibatkan kemacetan seluruh proses produksi. Poin kedua ada korektif atau breakdown maintenance. Sini adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, poin ketiga memasuki pemeliharaan fasilitas berdasarkan waktu. Sini ada routine maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya pembersihan fasilitas atau peralatan, pelunasan dan lain-lain. Yang kedua, periodic maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu. Contohnya pembongkaran karburator, pembongkaran mesin atau fasilitas untuk penggantian palo roda. Poin keempat ada fasilitas fisik yang perlu ditata, yaitu yang pertama bangunan atau gedung, yang kedua ada kayak pencahayaan, 3 penyesuaian iklim, yang keempat ventilasi, dan yang terakhir adalah fasilitas pekerjaan. Nah, masuk ke poin kelima, pengertian penanganan bahan. Penanganan bahan ini adalah kegiatan mengangkut dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik, dimulai dari bahan-bahan masuk atau diterima sampai pada barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Material handling ini juga memiliki peran penting dalam sebuah pabrik pada perusahaan yang maju. Pekerjaan material handling ini merupakan sebagian besar dari kegiatan perusahaan. Pabrik ini memakan biaya lebih dari 50% dari biaya produksi. Nah, masuk ke poin ke-6 yaitu tujuan penanganan bahan. Yang pertama itu ada meminimumkan biaya penanganan bahan. Nah, di sini meminimalkan biaya-biaya penanganan material. Nah, yang kedua yaitu meminimumkan penundaan dan gangguan, yaitu meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat juga. Ya, meningkatkan produktivitas.
meningkatkan kapasitas produktivitas dari fasilitas produksi dengan memanfaatkan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja untuk keselamatan kerja. Nah, menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja, memaksimumkan pemanfaatan peralatan penanganan bahan. Di sini untuk mencegah kerusakan pada material atau bahan yang ditanganinya. Terus mencegah kerusakan bahan, meminimumkan biaya persediaan, mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan. Ini ketujuh, di sini ada prinsip-prinsip penanganan bahan. Di sini ada 20 prinsip. Yang pertama ada prinsip terencana, yang kedua prinsip sistem yang terintegrasi, yang ketiga ada prinsip pemanfaatan ruangan yang maksimal, yang keempat ada prinsip muatan unit, yang kelima prinsip gravitasi, yang keenam prinsip mengoptimalkan aliran bahan, yang ketujuh prinsip menyederhanakan proses, yang kedelapan ada prinsip memperhatikan keselamatan, yang 9 mekanisme, yang 10 standarisasi atau sesuai standar, yang ke-11 fleksibilitas, yang ke-12 pemilihan peralatan yang sesuai, yang ke-13 bobot berat atau dead weight, yang ke-14 prinsip peralatan selalu gerak atau peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. Yang ke-15 ada prinsip mengurangi waktu menganggur. Yang ke-16 prinsip perawatan atau pemeliharaan. Yang 17 keabadian. Poin 18 ada prinsip pencapaian kapasitas. 19 prinsip kontrol, dan yang terakhir ada prinsip kinerja. Poin ke-8 di sini ada peralatan penanganan bahan. Peralatan material handling dalam suatu perusahaan pabrik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu fixed part equipment dan varied part equipment. Fixed part equipment di sini adalah peralatan material handling yang sudah tetap atau fixed, digunakan suatu proses produksi dan tidak dapat digunakan untuk maksud-maksud lain. Sedangkan fixed part equipment di sini adalah peralatan handling yang sifatnya fleksibel, dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan-bahan atau barang tertentu. Sekian penyampaian materi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya dan orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.